Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas perancangan bangunan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibnu Casan dengan NIM 3020000087 dan partner saya ada Mutia Azizah Putuharga dengan NIM 30200014 Baik, di sini yang pertama ada data jembatan. Kelompok kami menggunakan jenis jembatan rangka baja dengan mutu material BJ55, jumlah lajur 2, panjang bentangnya 75 meter, lebar jembatan 12 meter, tinggi jembatan 7 meter, tebal plat 20 cm, lebar plat 6 meter, aspal dan overlaynya 10 cm. Untuk lebar trotoarnya 1 meter kali 2 dan tinggi trotoarnya 30 cm. Terus yang kedua ada perhitungan pembebanan jembatan. Yang pertama ada beban sendiri struktur. Beban dihitung secara otomatis pada program. Berat sendiri struktur dihitung adalah struktur rangka baja, struktur plat, dan plat trotoar. Terus ada beban mati tambahan, ada aspal dan overlay dengan jumlahnya 22 kilonewton per meter. Terus ada genangan air. Genangan air jumlahnya ada 6 kilonewton per meter. Railing menggunakan pipa diameter 3 inch berat 0,0847 kilonewton atau meter dipasang 2 baris. Railing dengan rumus tersebut ditemukan 1,2 kilonewton. Kemudian beban lajur TD dengan BTR 6,3 kilonewton per meter kubik dan beban garis terpusat 66,15 kilonewton per meter kubik. Kemudian beban truk roda depan sebesar 33,75 kilonewton, roda tengah 151,875 kilonewton dan roda belakang 151,875 kilonewton. Kemudian beban pejalan kaki sebesar 5 kilopascal, beban gaya rem diambil yang terbesar yaitu 166,75 kilonewton, beban angin tekan per jam 26,61 kilonewton per meter. Kemudian beban angin hisap per join 13,31 kilonewton per meter dan beban angin pada kendaraan 0,24 kilonewton per meter.
Terus selanjutnya ada beban gempa. Untuk data respons spektrum kami menggunakan daerah Surabaya yang didapat dari HTTPS RSA Cipta Karya dengan hasil sebagai berikut. Kelas tanah SD, terus sedang PGA-nya 0,3852, terus SSMCR-nya 0,7862, dan S1 MCER 0,3517. Terus untuk kombinasi pembebanan untuk kuat 1 TT sama dengan 1,1 ms ditambah 1,4 MA plus 1,8 TT plus 1,8 TP plus 1,8 TB. Terus kuat 1 TD sama dengan 1,1 ms ditambah 1,4 MA ditambah 1,8 TD ditambah 1,8 TP ditambah 1,8 TB. Ada kuat 2 TT, kuat 2 TD, kuat 3, 4, 5, dan ekstrim 1A sama 1B. Terus ada layan 1A dan layan 1B. Untuk permodelan SAP-nya sendiri, dari perhitungan SAP dihasilkan nilai joint reaction terbesar adalah 4.393,216 kilonewton. Kemudian untuk data tanahnya seperti yang ada pada layar. Lanjut aja. Untuk hasil dari data tanah uji Lab NSPT BM1 yaitu kedalaman 0 sampai 0,09 meter, lunak 0,09 sampai 5 meter, lunak 5 sampai 6,9 meter, lunak 6,9 sampai 15,2 meter, agak lunak 15,2 sampai 21 meter, keras. Untuk BM2 0 sampai 0,8 meter lunak, 0,8 sampai 2 meter lunak, 2 sampai 4,1 agak lunak, 4,1 sampai 10 meter keras. Dan ada kajian tanah profil yang pertama, jenis tanah pada lokasi adalah proyek pembangunan gedung perpustakaan baru kampus 3, site 1 UIN Wali Songo adalah lempung dan pasir. Yang kedua, muka air tanah tidak ditemukan. Yang ketiga, elevasi BM1 dan BM2 sama, yaitu 10 meter. Terus yang keempat, pada BM1 tidak ditemukan tanah sangat keras. Yang kelima, pada BM2 ditemukan tanah keras pada kedalaman 4,1 sampai 10 meter. Kajian hasil uji lab. Yang pertama, jenis tanah, lempung, dan pasiran. Yang kedua, hasil grain size, kerikil 10,25%, pasir 57,9%, lanau 18,80%, lempung 13,85%. Terus yang ketiga ada nilai pi rata-rata 28,785 derajat.
Nilai GS Specific Gravity rata-rata 31,58 derajat. Terus untuk pemilihan jenis pondasi, pondasi tiang pancang pile foundation adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak. Pondasi tiang pancang yang umumnya dipasang secara berkelompok, yang dimaksud berkelompok adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu bagian atasnya dengan menggunakan pile cap. Pondasi yang digunakan pada jembatan ini adalah pondasi kelompok tiang pancang. Pemilihan pondasi kelompok tiang pancang berdasarkan data-data jembatan dan data tanah, lalu disesuaikan dengan peraturan Bina Marga 2010 seperti di samping. Kemudian perhitungan pondasi menggunakan metode Meyerhof. Pejembatan sebesar 4.393,216 kilonewton, diameter dengan diameter pancang yang digunakan 60 cm. Bebannya sebesar 447,99 ton. Dengan properti tiang, baja beton 2,4, dimensi tiang 0,6 meter, panjang tiang 24 meter, luas ujung tiang 0,28 meter persegi, dan luas selimut AS 45,22 meter persegi. Dengan pengaruh ujung tiang diasumsikan atas 8D 4,8 pada elevasi 19,2 meter, bawah 4D 2,4 elevasi 26,4 meter. Kemudian ujung tiang pancang pada NSPT 56 dihitung tahanan ujung tiang KIPE NS dengan CU 373,33 kN per meter persegi, AP 0,28 meter persegi, dan dengan hasil KIPE yaitu 95,94 ton. Kemudian selimut tiang dengan N rata-rata 55,75, CU-nya 33,45, alfa didapat dari grafik API metode 2 sebesar 0,9, P keliling tiang 1,88, AL 24, QS-nya sebesar 138,8 ton. Kemudian pada daya dukung ultimate dan allowable, SF yang diambil, safety factor yang diambil 2,5, Q ultimate-nya sebesar 218,46 ton, Q allowable-nya 87,38 ton, dengan beban neto yang diizinkan yaitu 87,38 ton. Terus selanjutnya ada cek kekuatan bahan tiang, tegangan izin beton 0,25 dan panjang tiang 282,6 ton. Terus selanjutnya kelompok tiang dengan nilai V sama dengan 447,99 ton dan NP sama dengan 5,12692 dibulatkan menjadi 6. Syarat spasi antar tiang 2,5D kurang dari S kurang dari 3D. Digunakan S 3D sama dengan 1,8 meter.
Terus ada efisiensi kelompok tiang dengan tiang 6 didapatkan 18,435 derajat, jumlah baris 2, jumlah tiang dalam satu baris ada 3. Terus untuk key ultimate-nya 218,46, jumlah tiang dalam kelompok ada 6 buah. Terus ada key G ultimate group sama dengan 996,178, dan key all groupnya sama dengan 398,47 ton. Terus untuk cek keamanan ditemukan dengan rumus N kali EG kali Q all lebih dari P jembatan dan dicek aman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.